Oke, salam. Selamat datang di ibadah perdana online SPPR Praway. Video ini berada di channel official Praway Crew. Semoga dalam channel ini teman-teman bisa diberkati. Baiklah, kita akan masuk ibadah perdana kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, walaupun melalui media online kami tetap bisa memberkati. Kiranya melalui ibadah online ini teman-teman yang menonton bisa diberkati dan ibadah ini Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan segala sesuatunya berjalan lancar dan urapan Roh Kudus-Mu mengalir di dalamnya. Di dalam oleh nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru Roma pasal yang ke-8 ayat 1 hingga yang ke-8 dengan perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak memungkinkan dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang terakhir, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai yang ke-34 dengan perikop Esau dan Yakub. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, sekarang kami ingin membaca dan merenungkan sedikit akan firman-Mu. Urapi kami supaya kami bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui online ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai yang ke-34 dengan perikop Esau dan Yakub. Saya akan bacakan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak pada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sedemikian jauh pembacaan firman kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Baiklah, sedikit saya ingin bercerita buat teman-teman. Saya pernah menonton film Game of Thrones. Nah, ceritanya mungkin kurang lebih. Jadi di sini itu memperebutkan hak kesulungan. Nah, hak kesulungan itu anak sulung, biasanya anak pertama itu diberi hak khusus. Jadi setelah ayahnya meninggal, itu hak akan diturunkan kepada anak yang pertama untuk menjadi raja atau menggantikan ayahnya sebagai pemimpin. Itu hak yang mutlak, yang tidak bisa diambil, dialihkan. Itu hak lahir. Nah, kita lihat dalam nas kita, itu ada dua orang anak. Ishak itu mempunyai dua orang anak, yaitu Esau sama Yakub. Mereka dua anak kembar. Nah, anak yang pertama itu namanya Esau, dan yang kedua itu Yakub. Nah,
Esau tentu sudah mendapatkan hak kesulungan, tentu. Nah, tapi firman Tuhan di ayat yang ke-23 dia berkata, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, disinilah seperti nubuatan Tuhan untuk Yakub, bahwa suatu saat nanti Yakub akan menjadi pemimpin dari Esau, atau Esau menjadi hamba bagi Yakub. Itu terbukti dari sikap Esau yang dengan entengnya menjual hak kesulungannya demi sebuah makanan karena dia lapar. Jadi dia menjualnya karena dia menganggap tidak penting hak kesulungan itu. Jadi dia menukarkannya dengan bersumpah, menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan sebegitu mudah dengan makanan. Nah, ini di sini ada suatu hal yang menarik. Menariknya seperti ini. Esau itu orangnya tinggal di padang gurun dan suka berburu. Dia memang tipe orang liar. Mungkin bisa dibilang dia barbar, karena orang-orang yang suka berburu, memakan hasil buruan itu lebih condong ke sifatnya agresif, barbar. Nah, beda dengan Yakub. Yakub itu orangnya suka tenang dan diam di kemah. Nah, coba bayangkan jika Esau lah yang memimpin. Bagaimana jadinya dipimpin oleh orang yang bersikap arogan dan tidak berpikir panjang. Contohnya dia memberikan hak kesulungannya. Nah, di sini Yakub sepertinya ingin mengambil hak kesulungan itu. Dia ingin memiliki hak itu. Jadi terlihat di sini Yakub itu seperti agak licik sedikit. Dia kayak menyuap mungkin atau barter, tapi barternya sesuatu yang tidak fair menurut saya. Karena sebuah makanan ditukar dengan hak kesulungan. Nah, tapi Esau terlalu berpikir singkat. Dia langsung menyerahkannya demi kebutuhan dagingnya. Nah, seperti pembacaan Alkitab kita tadi, keinginan roh dan keinginan daging. Jadi Esau lebih mementingkan keinginan roh. Nah, jadi refleksi buat kita semua. Kadang kita menjual hak kita untuk hal yang tidak penting. Contohnya kita mempunyai hak sebagai anak Allah. Kita menjual hak itu demi seorang wanita atau pria. Kita berpindah agama demi makanan, demi uang, demi harta, demi tahta. Kita menjual hak kemuliaan yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. Kita menjualnya dengan begitu mudahnya. Itu seperti Esau yang menjual hak kesulungannya, hak paten dia jual, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan Yakublah yang akan mendapat berkat tentunya. Nah, jadi teman-teman, ini teguran buat kita semua. Jangan sampai kita menjual hak istimewa. Hak kesulungan itu hak istimewa. Jangan sampai kita membuang hak istimewa kita untuk hal yang tidak penting, yaitu hak untuk memiliki kerajaan surga, hak untuk hidup dalam Kristus, hak untuk hidup kekal. Itulah hak sebagai anak Allah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan pernah menjual hak itu kepada siapapun dengan imbalan apapun, karena tidak ada barang di dunia ini yang bisa menyaingi hak yang Tuhan beri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Mungkin itu refleksi buat kita semua. Semoga firman ini menguatkan kita, menegurkan kita, meneguhkan kita, supaya kita semakin kuat lagi dan iman kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Semoga melewat video online ini teman-teman tetap diberkati, dan makna dari ibadah ini tetap ada, tidak menjadi halangan buat kita untuk selalu memberkati dan diberkati. Terima kasih, semoga firman ini bermanfaat buat kita. Kita akan tutup dan doa. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan, tadi kami belajar sesuatu yang baru, yaitu tentang Yakub dan Esau. Dia menjual hak kesulungannya untuk Yakub. Tuhan, kiranya firman ini menjadi pelajaran buat kami, supaya kami harus berpikir tenang, berpikir panjang, tidak sembarangan menjual hak istimewa kami kepada hal yang tidak penting. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Biarkan firman ini menjadi pengingat buat kami. Di dalam oleh namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Ibadah online ini merupakan ibadah singkat. Untuk teman-teman yang ingin menitip doanya
boleh isi di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya kita akan berdoa untuk orang yang mengisi komen di kolom komentar. Kita akan doakan, kita akan mencoba sharing pergumulan dan juga berbagi kesaksian. Terima kasih. Semoga channel official Prawe Crew ini memberkati teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup video ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mengakhiri video kami. Kiranya video ini berguna, bermanfaat untuk setiap orang yang menontonnya. Terima kasih Tuhan, biarkan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam dan oleh nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.